Baik, teman-teman selamat datang kembali. Biasanya kayak video yang saya bahas ini ya, itu view-nya nggak banyak ya, karena mungkin orang nggak tertarik ya. Mungkin sebelumnya sudah pengalaman investasi di bidang ini, cuma masalahnya hasilnya juga nggak memuaskan gitu ya, dibandingkan dengan langsung beli sahamnya gitu ya. Jadi investasi kali ini yang saya bahas adalah yang berhubungan dengan reksadana, terutama reksadana saham, tapi yang fokusnya ke indeks ya. Jadi mungkin sebelumnya sudah pernah investasi di reksadana, Pak Sunar. Saya ada reksadana 3 tahun, tetapi kok returnnya jelek ya seperti itu ya. Jadi dibandingkan dengan IHSG jasa ini returnnya jelek banget ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas kira-kira pemilihan reksadana yang bagus ya itu yang seperti apa yang berhubungan dengan saham ya. Jadi tujuannya kenapa kok reksadana nggak langsung ke sahamnya aja gitu ya seperti itu ya. Jadi nanti saya akan bahas. Pertama saya akan sharekan dulu definisi apa sih itu reksadana ya seperti itu ya. Jadi di sini reksadana definisi dari OJK ya. Jadi reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Jadi dia itu mengelola dana masyarakat untuk kemudian diinvestasikan kepada surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Ya, seperti itu ya. Nah, keuntungannya ini sudah disebutkan di sini, tapi saya nggak bahas satu persatu. Anda bisa langsung baca websitenya langsung ya, seperti itu ya. Terus kira-kira resikonya apa juga sudah dibahas di sini. Nah, tapi di sini saya lebih menekankan kepada jenis reksadana yang berhubungan dengan saham yang bagus untuk dipilih ya, seperti itu. Jadi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu mungkin ada yang pernah investasi di reksadana. Ini contohnya ya. Saya nggak bilang reksadana ini jelek enggak ya. Eh, Contohnya aja. Mungkin Pak Sunar, saya punya reksadana tapi dalam 3 tahun terakhir untungnya kok sedikit. 5 tahun terakhir eh, kalau kita lihat contohnya ini ya, reksadana ini 5 tahun dia untungnya hanya 14% Pak Sunar. Itu kalau dibagi 5 berarti kan 1 tahun nggak sampai 3% tuh ya. Kalau kita beli langsung sahamnya, mungkin kita invest di BCA atau Bank Mandiri atau Bank BRI ya, 5 tahun mungkin hasilnya lebih bagus ya seperti itu ya dari reksadana ini ya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk reksadana itu em, mungkin yang belum tahu ya, reksadana itu kadang-kadang kita kalau sistemnya menabung itu ada saatnya menanam, ada saatnya untuk menuai ya seperti itu ya. Jadi seperti petani lah ya, ibaratnya petani ada saatnya musim tanam, ada saatnya musim menuai ya. Jadi kadang-kadang mungkin yang hold reksadana jangka panjang ya lebih dari 3 tahun mungkin sampai 5 tahun hold ya. Nah itu nggak tahu kalau reksadana itu juga ada trennya ya seperti itu ya. Nah, terutama yang saya bahas ini adalah fokusnya ke reksadana indeks. Kenapa reksadana indeks? Sebelumnya saya akan tampilkan dulu Sunar Superseed ya. Di Sunar Superseed yang saya bagikan biasanya yang berhubungan dengan saham, itu juga ada reksadana yang maaf bukan reksadana, juga ada indeks yang bisa kita track ya seperti itu ya. Jadi contohnya di sini untuk watchlist-nya ini yang kedua ya, watchlist yang panjang untuk EOD changes ini saya ketik yang EOD kedua ini saya isikan benchmarknya IHSG, Composite, kemudian IDX Finance, sektor keuangan. Nah, yang setelah itu saya tambahkan untuk indeks-indeks saham ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat statistiknya ya untuk bulan Juli ya, ini bulan Juli current month ya. Nah, IHSG ini kan naiknya sekitar ini ya 3,27 ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan reksadana saham indeks ya, seperti Infobank 15, eh, Primbank 10 yang pakai indeksnya ya, indeks 30, iGrade, LQ 45, ya seperti itu ya. Ini rata-rata semuanya beat IHSG atau composite ya, seperti itu ya. Karena pada dasarnya IHSG ini memang dia masih bagus ya, tapi kita seperti kita ketahui ya, 5 saham di Bursa Efek Indonesia itu yang terbesar 5 saham itu menguasai sekitar 19,5% lah ya dari market cap-nya IHSG. Dan itu dimiliki oleh grupnya konglomerat namanya PP ya, seperti itu ya. Nah, nah PP itu kalau misalnya saham-saham yang 5 itu dicabut dari indeks IHSG, mungkin IHSG kita nggak sampai 7.000 ya, nah, hanya 5.000 lebih ya, stuck ya, seperti itu ya. Tapi karena ada grupnya PP itu 5 saham terbesar, jadi IHSG kita itu melesat sampai 7.000-an. Tapi sekarang kan sudah mulai koreksi ya, 5 emiten tersebut ya, seperti itu ya. Walaupun masih bagus ya, seperti itu. Nah, ini kan ada IHSG. Nah, ini sebelumnya sudah saya bahas. Saya punya yang namanya reksadana indeks
eh, yang menggunakan acuan indeks Primbank 10 ya seperti itu. Nah, kenapa reksadana indeks ini lebih saya pilih daripada yang non indeks ya? Saya sebutnya non indeks karena kalau kita lihat di sini ya, yang nggak pakai acuan indeks ya, indeks yang iya, yang dikelola oleh atau di maintain indeksnya oleh apa Bursa Efek Indonesia seperti ini Sukor Reverse Equity Fund ya. Ini kalau kita jumlahkan alokasi efek terbesarnya ya, 10 alokasi efek terbesar, ini nggak sampai 75% ya, seperti itu ya. Jadi kalau tadi saya hitung itu hanya sekitar, sebentar saya hitung ulang ya, 8,41 tambah 6,73 ditambah 6,1 ditambah 4,36 tambah 9,21 tambah 4,03 tambah 5,57 tambah 8,37 tambah 6,16 ya, tambah 4,22. Jadi totalnya ini hanya sekitar 63,16% ya dari seluruh alokasinya yang di saham. Nah, pertanyaannya sekarang, yang lainnya itu sahamnya isinya apa? Yang 36% kita kan nggak tahu ya, karena nggak disebut di sini. Yang disebut hanya sekitar 60% lebih ya seperti itu ya. Nah, sisanya itu mungkin ya, saya bilang mungkin ya. Saham-sahamnya kurang bagus atau saham yang nyangkut atau yang saham yang perusahaannya kurang bagus ya seperti itu ya. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau reksadana indeks seperti yang kita pakai acuan yang di bursa ya. Bursa efek kan ada, ntar saya ke websitenya bursa ya. Nah, di websitenya Bursa Efek Indonesia, index.co.id, itu ada data pasar, kemudian kita bisa pilih yang indeks saham ya, data saham indeks saham. Nah, ini kita bisa pilih indeks saham yang kita kehendaki ya. Terus kita tinggal cari ada nggak reksadana yang pakai acuan indeks tersebut. Biasanya namanya pakai yang umum ya. Umum biasanya pakai Infobank, SM Infra, kemudian Investor 33, Pevindo, iGrid ya. Pevindo iGrid, kemudian ada yang Primbank, eh, terus ada lagi yang pakai Sri Kehati ya seperti itu ya. Ya. Jadi ini Primbank 10 yang favorit saya ya. Jadi dari sini kita bisa tahu ya kan komponennya itu apa saja ya. Nah, kalau kita download, nah kita bisa tahu nah, komponennya. Ini contohnya yang saya ada download Sri Kehati yang saya coba lihatkan Sri Kehati di sini. Sebentar ya, saya gantikan indeksnya di sini. Nah, untuk reksadana indeks ini yang uh, untuk indeks Sri Kehati ya, itu dia tertera. Jadi ini akan dievaluasi secara berkala ya. Jadi ada periodenya 3 Juni sampai 29 November ya. Seperti itu ya. Jadi efektifnya 3 Juni sampai 30 Agustus untuk perhitungan indeksnya. Nah, di sini ada bobotnya setelah dievaluasi. Bobotnya berapa persen ini tertera jelas ya. Dan kita bisa mengikuti pergerakan indeksnya. Jadi kita bisa pantau eh, reksadana kita secara nggak langsung ya. Contohnya yang saya punya ini adalah bentar. Yang saya punya adalah yang saya sering sebutkan di grup reksadana saya ya. Jadi saya ada investasi berkala. Nah, investasi berkala ini saya pakai SIP ya. Jadi bentar. Eh, jadi pakai zip di sini. Nah, ini sudah saya set setiap hari. Saya akan buy reksadana. Ya, saya nyicilnya mulai 1 jutaan ya. Reksadana BNI, AM, Indeks, Provindo. Ya, seperti itu ya. Nah, kenapa saya mulai menanam di sini sekarang ya? Karena kalau kita lihat dari grafiknya, ya, enaknya kalau kita ambil reksadana indeks ya, itu eh, kita bisa menganalisa dari indeks sahamnya. Contohnya reksadana indeks saham Primbank 10. Ya, kita bisa analisa dari secara teknikal low high candle-nya kelihatan ya untuk Primbank 10. Nah, ini kalau kita lihat ini trennya masih bagus. Jadi ini saatnya untuk nyicil ya, untuk melawan inflasi. Mudah-mudahan kalau kita nyicil, memang sih hasilnya nggak bisa sampai dalam waktu singkat. Mungkin Anda harapkan untungnya 25% atau 50% dalam waktu singkat nggak bisa. Tapi kalau saya yakin sih ini kalau kedepannya eh, emiten perbankan kita ya terutama yang big banks itu masih bagus, kinerjanya sejauh ini kan masih bagus. Nah, saya rasa sih kalau kembali lagi ke titik yang tertingginya di sini nggak terlalu susah ya seperti itu. Paling tidak kalau kita gambarkan di sini ini cukup cukup rapi ya kalau kita belajar support resistance. Ini area konsentrasi candle di sini. Ini kan ada swing high di sini, swing high di sini. Ini cukup rapi di garis-garis Fibonacci retracement. Saya tarik Fibonacci retracement dari sini sampai bawah sendiri. Jadi ini kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu ketika dia koreksi
di sekitar area 38,2%-nya ya, retracement-nya untuk Fibonacci-nya. Nah, kalau dia turun, kemudian dia berhasil rebound ya, sebelum karena kan ini kan indeksnya kan berjalan sesuai dengan market ya, bursa ya. Jadi waktu sesi satu break ya kan itu sekitar jam 12 ya kalau hari biasa ya. Senin sampai Kamis, kalau Jumat sampai 11.30. Nah, itu waktu sesi satu break ya, sebelum jam 1 itu kita bisa memutuskan mau beli atau tidaknya. Jadi kalau misalnya eh, indeksnya ini merah, kita bisa mulai koleksi atau nyicil ya seperti itu. Tapi dengan catatan ini trennya masih bagus. Nah, kenapa mungkin sebelumnya Anda sudah punya reksadana ini tapi rugi Pak Sunar sampai sekarang masih minus? Karena kalau kita perhatikan ya kan ini juga ada trennya. Jadi ini trennya kan sudah mulai turun. Tahu dari mana? MA20-nya dari pergerakan indeks ini sudah mengarah ke bawah dan harganya langsung drop di bawahnya MA20-nya. Berarti kalau Anda punya reksadananya harusnya sudah jual dulu. Ya, seperti itu. Karena dia sudah break dari MA20-nya dan MA20-nya sudah mengarah ke bawah. Nah, kalau Anda jual dulu, ya kan, bukan berarti keluar selamanya. Nanti kita buy kembali kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas MA20-nya dan harganya sudah di atas MA20-nya. Ini kan MA20-nya sudah mengarah ke atas, ya kan? Harganya sudah mulai naik, ya kan? Nah, kalau dia breakout dari resisten di sini, ya kan, ini ada formasi seperti double bottom ya, ya. Nah, ini kalau dia breakout ya kita boleh buy atau mulai nyicil ya seperti itu ya. Makanya saya juga mulai nyicil reksadana ya. Nah, seperti itu ya. Terutama yang di Exprime Bank 10 ini. Nah, saya nyicil seperti itu ya. Nah, hasilnya saya lihat kan ini hasil em, yang sesungguhnya sebentar. Nah, di sini eh, saya hapus dulu coret-coretannya. Nah, di sini ada saya nyicil beberapa reksadana ya. Nah, saya sering nyicil ini yang rutin saya nyicil ini IDX Pevindo Prime Bank ya. Jadi Prime Bank kelas R1 ya. Di sini kalau kita lihat saya mulai 25 Juni sampai 19 Juli ya, hari Jumat kemarin ya. Ya, Jumat minggu lalu ya. Jadi ini kalau kita lihat nggak ada minusnya sama sekali ya. Jadi kalau istilahnya di Mortal Kombat ya, yang suka Mortal Kombat atau yang pernah lihat film fiksi ya Mortal Kombat ini flawless victory gitu ya. Jadi benar-benar bagus ya seperti itu ya. Ya memang sih dalam perjalanannya ini pernah minus tapi sampai akhir terakhir akhirnya positif semua. Kenapa? Karena trennya masih bagus. Sebenarnya ini kalau eh, ditanam terus sampai akhir tahunnya itu masih bagus. Panennya tahun depan. Jadi kita akan panen tahun depan menjelang komoditi dividennya kita panen. Nah, saya akan coba sharekan di sini em, yang di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan antara eh, harga NAV-nya reksadana indeks sahamnya ya, BNI AM ya. Ini saya pakai contoh BNI AM indeks Perpindo ya. Itu sebentar saya hapus ini. Ini harga reksadana sahamnya. Nah, nah ini Primbank ini yang oranye itu harga indeksnya. Jadi dia itu nggak terlalu jauh dari harga indeksnya. Ya seperti itu ya. Jadi kita enaknya bisa pantau, nggak mungkin menyimpang jauh. Karena MI-nya itu sudah garansi dia mengikuti indeksnya pasti kurang lebih grafiknya sama dengan harga indeksnya. Ya secara nggak langsung kita bisa analisa ya. Nah kalau yang tadi Sukori Fast Equity Fund karena nggak ada indeks saham acuannya, ya kan, yang sesuai dengan Bursa Efek Indonesia, yang sesuai aslinya runtime real time ya, kita nggak tahu ya seberapa jauh penyimpangannya. Tapi kalau reksadana indeks itu jelas ya. Jadi kapan kita mulai menanam, mulai kalau menuai ya, istilahnya kalau petani itu kan menanam ada musimnya, terus ketika panen kan ada menuai panen ya, itu ada musimnya juga. Dan kalau untuk primbang ini biasanya musimnya sekitar Maret sampai April, itu musim menuai ya, menuai hasil panen. Jadi itu. Nah, kalau menanamnya mulai dari sekarang ya, seperti dari sini. Apakah ketinggalan Pak Sunar? Sebenarnya sih enggak. Ya, ini kalau kita lihat di sini sebelumnya ya, yang takut ketinggalan. Biasanya pertanyaannya selalu gitu ya. Ini contohnya MA20-nya mengarah ke atas. Ya kan? Ini kan ditinggal ya. Nah, suatu saat MA20-nya akan dites, dia memotong ke bawah. Nah, kita buy-nya kembali ketika dia memotong MA20-nya dari bawah ke atas ini, ya dia dipotong ke atas, ya disinilah kesempatan kita untuk mulai buy, bagian takut ketinggalan. Ya, selama MA20-nya ini mengarah ke atas, kan nggak mengarah ke bawah seperti ini kan, dia masih melandai tapi cenderung mengarah ke atas. Ini boleh buy. Kalau dia breakout, boleh kita mulai koleksi. Koleksinya boleh tiap hari
pakai SIP ya tadi ya. Namanya di Bibit itu Strategic Investment Plan. Tapi Anda nggak harus nanam di Bibit nggak ya, di aplikasi Bibit nggak. Anda bisa di aplikasi Bareksa atau di sekuritas Miraset ada Navi, sekuritas IPOT juga ada ya, seperti itu. Ajaib juga ada ya. Jadi terserah Anda. Ya, jadi saya nggak promosi Bibit, tapi saya sendiri pakai pakai Bibit ya, seperti itu ya. Aplikasi Bibit ini ya, yang resmi ya. Jadi nanti Anda daftar, linknya ada di video deskripsi bawah ini kalau mau. Nah itu nanti apa ada kode referralnya, jadi Anda bisa dapat cashback kalau investasi ya. Seperti itu ya, mulai investasi. Nah di sana Anda bisa uh, mulai buka rekening atas nama Anda sendiri. Jadi bukan titip dana ya. Ini legal resmi uh, sudah dapat izin dari OJK. Nah seperti itu ya. Jadi di sini kalau um, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda bisa pilih ya. Sebentar, saya ulang lagi yang untuk grafiknya tadi ya. Jadi untuk grafiknya di sini itu change-nya ini dia rata-rata di atas IHSG semua sih ini ya. Infobank 15, Primbank 10 ini yang Anda bisa cari sendiri reksadananya ya. IDX 30, kemudian eh, yang pakai iGrade juga di atas IHSG ya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin yang pemilihan reksadananya, mungkin Anda bisa lihat yang expense ratio-nya itu kecil ya. Contohnya seperti ini. Eh, Misalnya ini kan kita mau cari reksadana saham, cari explore, kemudian kita cari eh, reksadana, kemudian saham ya. Nah, kita bisa urutkan, kita bisa pilih berdasarkan AUM-nya atau expense ratio-nya. Nah, kita cari yang expense ratio-nya terendah ya. Itu biaya pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Biasanya paling rendah, lebih bagus. Tapi kita juga perhatikan AUM-nya. Biasanya AUM-nya lebih tinggi sih lebih bagus ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat memang BNI AM Pavindo ini Prime Bank ini dia AUM-nya nggak segede yang lainnya. Misalnya BNI AM Indeks 30 kan sudah 1,4 triliun. Tapi ini reksadana yang Pevindo ini soalnya dia baru ya, belum sampai 1 tahun. Karena indeksnya sendiri itu mulai dari Oktober 2023 ya untuk indeks eh, Prime Prime Bank 10 gitu ya. Jadi saya masih menanam. Kalau saya rasa sih 16 masih oke lah. Ya minim 10 miliar ke atas. Tapi dia harusnya di-maintain dengan baik oleh BNI AM ya. Karena reputasinya kan lumayan bagus juga ya. Seperti itu ya. Jadi expense ratio-nya untuk uh, BNI AM Indeks Provindo ini sekitar 1,37 ya. Jadi nggak terlalu tinggi banget ya buat itu ya. Jadi kalau kita hitung 1 tahun 1,37%, dia dihitung per harian ya. Jadi andai kata lah kita kalau trading ya, trading di saham perbankan gitu ya, itu kan trading fee-nya kalau standar kan 0,15 sampai 0,25. Ya kalau beli jual kan berarti 0,4 ya kalau dijumlahkan ya. Nah kalau 10 kali beli jual 10 kali itu sudah 4% ya. Nah kalau biayanya ini cuma 1,37% ya yang di eh, yang dikeluarkan oleh sekuritas untuk mengelola ini ya investasinya. Dan saya sudah lihat prospektusnya, dia akan bagi dividen nanti ya seperti itu ya. Nanti Anda akan mendapatkan dividen sama kayak BNI AM Index 30 kan dapat dividen juga walaupun nggak banyak ya, tapi ya lumayan lah nambah-nambah sedikit ya seperti itu. Saya rasa sih seperti itu ya. Jadi budayakan untuk rajin menabung ya. Oh ya satu hal lagi saya lupa mention di sini. Em, nah ini kalau di kita perhatikan bursa saham itu kan em, hari hari bursa ya. Bulan ini kan Juli ya. Nah, minggu depan kan sudah tanggal 22. Jadi sampai 22 sampai 31 itu tinggal sisa 8 hari bursa ya. Jadi kita tinggal hitung hari bursa yang sampai akhir tahun ya. Kalau kita menanam terus ya. Itu 8 tambah 22 tambah 20 tambah 23 tambah 21 tambah 20. Berarti sisa 114 hari ya. Misalnya kalau Anda mau menabungnya itu rutin ya, rutin tiap hari, Anda tinggal tentukan aja Anda totalnya mau nabung berapa ya, targetnya sampai akhir bulan ya. Kemudian misalnya ini ya kalkulatornya ya, kan ada 114 hari. Anda mau nabungnya misalnya 10 juta ya sampai dengan
akhir tahun nanti terkumpul 10 juta ya. Modalnya semuanya pokoknya 10 juta. Nah, ini tinggal dibagi aja 114 hari. Nanti satu harinya Anda nabungnya sekitar 87.700-an ya. Anda bisa mulai nabung setiap hari bursa. Anda bisa set kalau di eh, kalau di Bibit kan Anda bisa set nabung tiap hari ya pakai SIP nih. Jadi di Bibit ini saya buat untuk nabung SIP ini saya nabungnya bentar. Saya nabungnya tiap hari. Jadi saya buat 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 tiap minggu eh, sampai akhir Desember 2024 ya. Dia akan terus beli ya. Ini saya set harinya. Setiap hari, 1 minggu kan 5 hari bursa ya. Senin sampai Jumat. Jadi per satu entry itu satu eh, hari ya. Karena saya nggak mau kalau saya buat satu entry aja untuk setiap hari. Nanti Sabtu dan Minggu dia ikut eksekusi. Belum ada pilihan untuk skip hari libur ya seperti itu. Ya, belum ada pilihannya. Dia kalau misalnya saya nggak buat 5, saya buat satu untuk tiap hari. Nanti Sabtu Minggu dia double. Jadi Seninnya dia beli 3 kali. Saya nggak mau ya. Jadi saya maunya tiap hari bursa itu nyicil tiap hari bursa aja. Kalau nggak ada hari bursa libur ya nggak usah beli ya seperti itu. Nggak usah nyicil beli ya. Kurang lebih sih seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Yang baru saya kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa share ke teman Anda juga ya. Enaknya kalau di reksadana saham, terutama indeks saham, itu kita bisa nabung rutin tiap hari. Dan nabungnya itu mulai dari, tergantung reksadananya ya. Ada yang mulai dari 10.000. Nah, jadi Anda cuma masukkan 10.000, Anda bisa beli semuanya. Jadi seperti IDX Prime Bank 10 ya. Itu Anda dengan 10.000 Anda bisa beli BBCA, ya, walaupun porsinya cuma kecil banget ya. BBCA, BMRI, BBNI, BBRI. Nah, ketika naik, Anda dapat keuntungan dari gainnya, walaupun Anda nggak memiliki satu lot dari saham tersebut. Karena kalau beli satu lot saham BBCA aja sudah berapa banyak gitu, lebih dari 10.000 kan, jauh lebih dari 10.000 ya seperti itu ya. Yaitu keuntungannya bisa nyicil. Nah, mumpung trennya masih bagus ya, ini kesempatan untuk menanam ya. Mudah-mudahan kalau ekonominya lancar, kinerjanya juga bagus perbankan ya selama ini bagus. Saya yakin sih ke depannya harusnya kita bisa panen paling enggak ya harusnya 10% dapat lah ya. Itu nggak lama lah tunggunya. Ya memang nggak sampai mulu-mulu dalam 1 minggu 25%, enggak ya seperti itu ya. Nah, ya, kurang lebih seperti itu cukup. Nah, di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.